Jadi gimana sih gitu kuliah kita jika nggak lolos di jalur sebelumnya, yaitu di jalur rapot, apakah bisa mengikuti lagi dan gimana peluangnya. Nah, di sini aku akan membahas secara rinci. Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Yoga and Alamsyah. Teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya. Nah, udah beberapa hari aku nggak buat konten lagi ya. Nah, di konten kali ini aku akan membahas mengenai perkuliahan lagi ya. Terkhusus tentang tip kuliah lagi. Nah, di video kali ini juga aku akan membahas mengenai gimana sih kita jikalau nggak lolos tip kuliah di jalur rapot. Jalur rapot ini berbagai macam ya, ada SNMPTN, SNMPN, dan juga SPAN-PTKIN. Gimana sih, kan kita itu harus lolos dulu di jalurnya, dan jika nggak lolos di jalurnya otomatis skip kuliahnya juga nggak lolos gitu kan. Nah, yang dibahas intinya itu ini ya, yang aku udah katakan sebelumnya. Jadi gimana sih gitu skip kuliah kita jika nggak lolos di jalur sebelumnya, yaitu di jalur rapot, apakah bisa mengikuti lagi dan gimana peluangnya. Nah, di sini aku akan membahas secara rinci. Tapi seperti biasanya, sebelum ke pembahasannya, jangan ketinggalan like, comment, share, dan juga subscribe channel ini supaya channel ini lebih berkembang lagi dan lebih bermanfaat lagi. So, langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, jadi di sini banyak yang bertanya mengenai jikalau kita sudah nggak lolos di jalur sebelumnya, yaitu di jalur rapot, apakah skip kuliahnya itu bisa dipakai berulang-ulang gitu kan ya. Nah, jawabannya bisa. Jadi seperti aku yang sebelumnya, aku jalur rapotnya nggak lolos gitu kan, gagal, dan seterusnya aku coba lagi memakai skip kuliah lagi. Semua jalur aku pakai skip kuliah semua ya. Yang video aku sebelumnya, buat kalian yang belum lihat video aku yang sebelumnya, di situ aku udah bahas tentang pengalaman aku, tentang aku ikut jalur apa aja dan berapa kali aku ikut jalur seperti itu. Nah, jadi untuk kalian yang misalkan nanti belum beruntung di jalur rapot, mau di SNPTN, di SMPN Politeknik, dan juga SPAN-PTKIN, kalian boleh mengajukan di jalur tes ya, baik itu UTBK SBMPTN, baik itu SBMPN Politeknik, dan juga UMPTKIN dan yang lainnya seperti itu. Jadi kalian gak usah khawatir. Buat kalian pejuang KIP kuliah yang membutuhkan banget ini bantuan dana dari Kemendikbud ini ya. Jadi kalian gak usah khawatir, kalian cukup untuk mendaftar aja di website KIP kuliah. Bagi kalian yang belum tahu ataupun kalian yang udah tahu, nah ya, jadi seperti itu. Jadi kalian gak usah khawatir. Jadi kalian masih tetap bisa berulang untuk mendaftar sebagai pendaftar KIP kuliah di tahun 2021 ini. Dan untuk kalian untuk tahun ini kalian beruntung banget dikarenakan ada perubahan-perubahan kebijakan dalam pemberian dana subsidi KIP kuliah ini. Jadi kalian sekarang tergantung prodi kalian ya untuk pembayaran UKT dan juga bantuan bantuan uang sakunya ya. Jadi kalian itu kalau uang sakunya bukan tergantung prodi, tapi kalau UKT itu tergantung prodi. Misalkan kalian mengambil prodi kedokteran atau pendidikan kedokteran, nah itu disesuaikan dengan prodi kalian. Tetapi maksimalnya itu berapa belas juta, 14 juta seperti itu. Jadi nggak kayak kemarin ya semua dirata-ratain semua 2.400.000 gitu kan. Nah, untuk tahun sekarang berbeda kebijakannya. Dan juga untuk uang sakunya tergantung wilayah kalian, kampus kalian di mana, biaya hidup di kampus kalian seperti apa gitu ya. Jadi kalian nggak usah khawatir nggak kekurangan lah misalkan gitu. Jadi misalkan kalian itu di tempatnya itu di kota banget dan itu biaya hidupnya itu agak mahal gitu kan. Nah, untuk benefitnya atau dana yang diberikan untuk kalian, untuk peserta atau penerima KIP kuliah tahun 2021 ini, kalian beruntung banget ya. Bisa dikatakan beruntung apa? Karena ya yang tadi aku sudah katakan, kalian itu disesuaikan dengan biaya hidup di kawasan sekitar kampus kalian seperti apa. Misalkan kalian itu di daerah mana ya yang agak mahalan gitu. Di Bandung misalkan ya, nggak tahu mahal apa enggak gitu kan. Misalkan
biaya hidupnya itu per bulannya itu 3 juta ke atas gitu kan. Ataupun itu cuman makan doang gitu kan, 3 juta ke atas. Belum lagi bayar kos, belum lagi beli buku dan segala macam. Nah, jadi disesuaikan sekarang. Jadi penyamarataan gitu kan. Jadi kalian nggak usah khawatir kekurangan lagi, insya Allah gitu kan. Nah, tetapi yang agak itunya tahun ini akan lebih banyak pendaftar KIP kuliah gitu. Soalnya gap year juga banyak yang daftar, apalagi yang lulusan tahun 2021 ini. Jadi gitu ya. Jadi melenceng dikit untuk kalian supaya kalian nggak usah khawatir lagi gitu. Aku takut kekurangan nanti gitu kan. Tapi jikalau kalian ingin mencari uang tambahan juga gak apa-apa. Itu lebih baik lagi, lebih bagus lagi gitu. Gitulah ya intinya. Jadi buat kalian yang nanti ya belum beruntung di jalur rapot yang 3 tadi aku udah sebutin, kalian gak usah khawatir, kalian nanti tinggal pilih aja jalur yang ingin kalian coba lagi gitu kan. Itu. Jadi intinya kalian harus sabar dan yakin kalian pasti bisa lulus seleksinya intinya, dan juga terutamanya sama utama sama gitu kan. Karena kita tuh walaupun kita lolos di jalur seleksinya, tetapi kan kita membutuhkan si KIP kuliahnya ini gitu kan. Nah, mungkin segitu ya untuk pembahasan kali ini, dan mohon maaf juga untuk audio aku misalkan agak kemaresek dikarenakan agak hujan, tetapi karena ada waktunya buat kontennya sekarang ya udah gitu kan. Semoga bisa tersampaikan dengan baik informasi yang aku berikan di video kali ini. Semoga bermanfaat juga. Semangat buat kalian pejuang perguruan tinggi dimanapun kalian berada, dan intinya pejuang KIP kuliah. Aku dukung kalian semua ya untuk yang ingin kuliah banget gitu kan ya. Oke, mungkin segitu ya. See you next time. Bye bye.